Saat ini kita akan masuk ke dalam analisis sensitivitas, atau saat ini saya akan menjelaskan tentang analisis sensitivitas dari masalah yang ada di atas. Nah, analisis sensitivitas itu berkaitan dengan perubahan yang terjadi pada penyelesaian optimal jika terjadi perubahan pada nilai parameter model pemrograman linear. Analisis sensitivitas memiliki dua metode. Metode yang pertama yaitu metode grafik dan metode yang kedua yaitu metode tabel simplex. Untuk metode grafik digunakan untuk masalah pemrograman linear yang memiliki dua variabel, dan untuk metode tabel simplex digunakan untuk masalah pemrograman linear yang memiliki lebih dari sama dengan 2 variabel, bisa 3 variabel, 4 variabel, dan seterusnya. Dan saat ini saya akan menyelesaikan masalah di atas menggunakan metode grafik dari analisis sensitivitas. Di sini sudah ada masalah yang telah saya paparkan tadi di awal, dan masalah tersebut yaitu memaksimalkan Z sama dengan 240.000 X1 ditambah 342.000 X2 dengan kendala yang pertama 7X1 ditambah 6X2 kurang dari sama dengan 21, kendala yang kedua 4X1 ditambah 8X2 kurang dari sama dengan 20, kendala yang ketiga 5X1 ditambah 5X2 kurang dari sama dengan 18 dengan syarat-syarat X1, X2 sama dengan 0. Tadi telah saya selesaikan masalah ini menggunakan metode simplex sehingga mendapat nilai yang maksimum atau nilai yang optimal, yaitu X1 sama dengan 3/2, X2 sama dengan 7/4, dan Z sama dengan 958.500. Di grafik yang telah saya sediakan, untuk nilai maksimum X1 sama dengan 3/2 dan X2 sama dengan 7/4 berada di titik B. Nah, saat ini atau di dalam analisis sensitivitas, kita akan mencari tahu apa yang akan terjadi jika koefisien fungsi objektif diubah dan sisi kanan dari kendala-kendala berubah terhadap nilai maksimum. Selanjutnya kita masuk ke perubahan koefisien fungsi objektif. Perubahan koefisien fungsi objektif adalah perubahan koefisien fungsi tujuan yang perubahannya hanya nilai C1 saja atau C2 saja. Untuk fungsi objektif dua dimensi, yaitu memaksimumkan atau meminimumkan Z sama dengan C1 X1 ditambah C2 X2. Jadi C1 di sini, C1 dan C2 di sini yaitu koefisien dari fungsi objektif. Nah, jika kita akan mencari gradien dari fungsi objektif ini, kita dapat mencarinya dengan rumus negatif C1 per C2. Di dalam masalah yang tadi atau di dalam masalah yang akan saya selesaikan di dalam analisis sensitivitas ini, fungsi tujuannya yaitu memaksimalkan Z sama dengan 240.000 X1 ditambah 342.000 X2, sehingga gradien dari fungsi objektif masalah ini adalah negatif 240.000 per 342.000. Perubahan nilai C1 atau C2 akan merubah gradien garis selidik. Perubahan ini mungkin menyebabkan perubahan penyelesaian optimal berada pada titik sudut yang berbeda. Penyelesaian optimal tetap berada pada titik sudut yang sama jika garis selidik berada dalam range optimalitas. Nah, range optimalitas di sini yaitu negatif C1 per C2 lebih dari sama dengan M1 kurang dari sama dengan M2. Nah, M1 dan M2 di sini adalah gradien dari kendala yang pertama dan kendala yang kedua. Jadi M1 merupakan gradien kendala pertama dan M2 merupakan gradien kendala yang kedua, sesuai dengan nilai yang ada. Jadi M1 dan M2 ini bisa berubah-ubah atau bisa berubah tempat, berpindah tempat sesuai dengan nilai. Nah, dari masalah yang telah kita selesaikan di atas, titik optimal B 3/2,7/4 merupakan perpotongan garis kendala yang pertama dan kendala yang kedua.
Nah, kendala pertama di sini yaitu 7x1 ditambah 6x2 kurang dari sama dengan 21, sehingga gradien dari kendala yang pertama yaitu negatif 7 per 6. Kendala yang kedua yaitu 4x1 ditambah 8x2 kurang dari sama dengan 20, dan gradiennya yaitu negatif 1 per 2. Saat ini kita akan melihat bagaimana jika nilai C1-nya yang tetap. Nah, range optimalitas jika C1 tetap yaitu negatif 240.000 per C2 lebih besar sama dengan negatif 7 per 6 kurang dari sama dengan negatif 1 per 2. Nah, di sini karena C1 tetap berarti nilai dari C1 yaitu 240.000 tetap dan nilai yang akan berubah yaitu C2. Bentuk ini jika kita gunakan operasi aljabar akan menjadi C2 lebih besar sama dengan 1.440.000 per 7 kurang dari sama dengan 480.000. Jika nilai C2 diubah dalam range tersebut, di dalam range C2 lebih besar sama dengan 1.440.000 per 7 kurang dari sama dengan 480.000, maka penyelesaian optimal tetap di B, yaitu titik B 3 per 2,7 per 4. Nah, di sini saya akan mengubah nilai C2 menjadi 400.000. Jadi Z atau fungsi tujuan menjadi 240.000 X1 ditambah 400.000 X2. Penyelesaian optimal di B 3 per 2,7 per 4 dengan nilai Z 240.000 dikali 3 per 2 ditambah 400.000 dikali 7 per 4 sama dengan 360.000 ditambah 700.000 menghasilkan 1.060.000. Jadi ketika koefisien dari C2 berubah menjadi 400.000, maka penyelesaian optimal dan nilai dari Z berubah menjadi 1.060.000. Nah, bagaimana jika nilai C2-nya yang tetap? Bisa kita lihat di dalam range optimalitas ini, jika nilai C2 yang tetap berarti 342.000 nilai C2 yang tetap dan nilai yang akan berubah yaitu C1. Jika nilai C2 tetap berarti range optimalitasnya bisa kita lihat yaitu negatif C1 per 342.000 lebih besar sama dengan negatif 7 per 6 kurang dari sama dengan negatif 1 per 2. Bentuk ini juga akan, jika kita gunakan operasi aljabar, akan menjadi C1 lebih besar sama dengan 171.000 kurang dari sama dengan 399.000. Jika nilai C1 diubah dalam range C1 lebih besar sama dengan 171.000 kurang dari sama dengan 399.000, maka penyelesaian optimal tetap di B 3 per 2,7 per 4. Nah, di sini saya akan mengubah nilai C1 menjadi 250.000. 250.000 ini masih berada di dalam range yang ada. Jadi untuk koefisien C1 saya akan ubah menjadi 250.000 dan fungsi tujuannya berubah menjadi Z sama dengan 250.000 X1 ditambah 342.000 X2. Penyelesaian optimal di B 3 per 2,7 per 4 dengan nilai Z sama dengan 250.000 dikali 3 per 2 ditambah 342.000 dikali 7 per 4 sama dengan 973.500.000. Jadi ketika nilai C1 saya ubah menjadi 250.000 yang merupakan dan tetap berada di range yang ada, jadi penyelesaian optimal dan nilai Z berubah menjadi 973.500. Kita lanjut ke pembahasan yang selanjutnya, yaitu perubahan nilai RHS atau right hand side. Dalam model pemrograman linear, nilai RHS biasanya menyatakan batasan sumber. Jika nilai RHS berubah, maka nilai optimal Z akan berubah, bisa bertambah atau berkurang. Nah, di sini telah saya sediakan ada 3 gambar atau ada 3 grafik. Nah, grafik yang pertama ini merupakan grafik asli dari masalah
yang ada, dan grafik yang kedua merupakan grafik yang jika nilai B1-nya berkurang. Dan grafik yang ketiga merupakan grafik yang jika nilai B1-nya bertambah. Titik B merupakan perpotongan dua garis yang bersesuaian dengan B1 sama dengan 21. Jadi B1 di sini adalah kendala yang pertama dan B2 sama dengan 20, yaitu kendala yang kedua. Jika nilai B1 berubah, bertambah atau berkurang di sekitar 21, maka penyelesaian optimum B akan berubah di sepanjang garis AD. Nah, kita perhatikan lagi grafik yang kedua. Grafik yang kedua ini merupakan grafik yang nilai B1-nya berubah, yaitu nilai B1-nya berkurang, sehingga bisa kita lihat bahwa grafiknya juga sudah berbeda dengan grafik yang aslinya. Dan gambar yang ketiga atau grafik yang ketiga merupakan nilai dengan B1 yang bertambah. Bisa kita lihat juga bahwa grafiknya juga sudah berubah. Jadi, jika kita perhatikan ketika nilai B1 berubah, bertambah maupun berkurang, penyelesaian optimum B akan berubah di sepanjang garis AD. Dan koordinat dari titik A yaitu 0,2,5 dan koordinat dari titik D yaitu 2,2,1,4. Titik A 0,2,5 dan titik D 2,2,1,4 berguna untuk menentukan range visibilitas untuk B1. Nilai B1 yang bersesuaian dengan titik A 0,2,5 adalah 7 dikali 0 ditambah 6 kali 2,5 sama dengan 15. Dan nilai B1 yang bersesuaian dengan titik D 2,2,1,4 adalah 7 dikali 2,2 ditambah 6 kali 1,4 sama dengan 23,8. Nah, di sini untuk nilai B1 yang bersesuaian dengan titik A dan nilai B1 yang bersesuaian dengan titik D, dalam kendala yang pertama untuk titik A 0,2,5, kendala yang pertama untuk variabel X1 kita ganti dengan 0 dan variabel X2 kita ganti dengan 2,5. Begitu pula dengan nilai B1 yang bersesuaian dengan titik D 2,2 kita ganti dengan variabel X1 yang berada di dalam kendala yang pertama dan 1,4 kita ganti dengan nilai X2. Jadi range visibilitas untuk B1 adalah B1 lebih besar sama dengan 15 kurang dari sama dengan 23,8. Titik optimal B tetap merupakan perpotongan garis kendala pertama dan kedua jika perubahan nilai B1 sebesar delta dengan range delta yaitu lebih besar sama dengan negatif 6 kurang dari sama dengan 2,8. Nah, mengapa range delta seperti ini? Kita perhatikan lagi nilai B1 yang bersesuaian dengan titik A. Nilai B1 yang bersesuaian dengan titik A menghasilkan 15 dan yang kita ketahui bersama bahwa nilai B1 yang awalnya atau nilai B1 yang asli yaitu 21. Nah, 15 dikurangi 21 yaitu negatif 6 atau dari 15 untuk sampai ke 21 melewati 6 satuan, sehingga untuk 21 sampai ke 15 harus dikurangi dengan 6. Dan untuk nilai B1 yang bersesuaian dengan titik D 23,8, jadi dari nilai asli B1 21 untuk sampai ke 23,8 melalui atau melewati 2 satuan 2,8. Jadi dari 21 untuk sampai ke 23,8 harus ditambah dengan 2,8 sehingga delta lebih besar sama dengan negatif 6 kurang dari sama dengan 2,8. Jika B1 sama dengan 21 ditambah delta, maka dapat ditentukan variabel keputusan baru dalam penyelesaian optimal dengan menyelesaikan 7x1 ditambah 6x2 sama dengan 21 ditambah delta dan 4x1 tambah 8x2 sama dengan 20. Di sini bisa kita lihat bahwa nilai X1 dan nilai X2 yang telah saya cari menghasilkan X1 yaitu 6 tambah delta per 4 dan X2 sama dengan 14 dikurang delta per 8. Kita lanjut ke shadow price.
Shadow price untuk kendala ke I adalah perubahan nilai optimal Z bertambah untuk soal maksimum dan berkurang untuk soal minimum. Jika right hand side kendala ke I bertambah satu satuan. Dan rumus shadow price yaitu Z akhir dikurangi Z awal per kendala akhir kurang kendala awal. Pada masalah yang telah kita selesaikan, jika nilai B1 diubah menjadi 21 ditambah delta, maka nilai optimalnya berubah menjadi 240.000 dikali 6 tambah delta per 4 ditambah 342.000 dikali 14 kurang delta per 8. Nah, di sini nilai X1 dan X2 yang telah saya perlihatkan tadi telah saya cari dan mendapatkan nilai X1 yaitu 6 ditambah delta per 4 dan nilai X2 yaitu 14 dikurang delta per 8. Sehingga nilai optimal Z berubah menjadi 958.500 ditambah 17.250 delta. Jadi, shadow price untuk kendala yang pertama adalah 958.500 ditambah 17.250 delta. Ini merupakan Z akhir dikurangi 958.500 yang merupakan Z awal dibahagi dengan 21 ditambah delta yaitu kendala akhir dikurangi 21 yang merupakan kendala awal. Hasilnya adalah 17.250 delta per delta menghasilkan 17.250. Jadi shadow price untuk kendala yang pertama adalah 17.250. Itulah pembahasan dari suatu masalah pemrograman linear yang telah saya selesaikan dengan menggunakan metode simpleks. Setelah saya buat bentuk dualnya dan setelah saya analisis sensitivitasnya. Terima kasih untuk teman-teman semua, Bapak Ibu Saudara-saudara yang telah menonton video saya sampai habis, dan mohon maaf jika ada kesalahan atau ada hal-hal yang tidak dimengerti, saya mohon maaf. Akhir kata, terima kasih telah menonton video saya sampai habis dan sampai jumpa kembali di video-video yang akan datang. Bye-bye!